Keluar kelima yang akan ditampilkan oleh bookteller kita, saudara Reisha Kalista dengan buku Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud yang berjudul Islamization of Contemporary Knowledge and the Role of the University in the Context of the Westernization and Decolonization. Dan buku ini kurang lebih berarti semacam lecture series dari beliau yang secara garis besar tentu membahas tentang Islamisasi, dan sebelum sampai pada Islamisasi maka perlu yang namanya dewesternisasi dan dekolonisasi gitu. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan dewesternisasi, dekolonisasi sampai pada Islamisasi, dan peran universitas terhadap Islamisasi itu sendiri akan dijelaskan oleh saudari Reisha nantinya. Kepada Reisha, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin mengulas buku dari Prof. Wan dengan judul Islamization of Contemporary Knowledge and the Role of the University in the Context of the Westernization and Decolonization. Jadi buku ini sebenarnya bukan naskah yang memang sejak awal diniatkan untuk diterbitkan, tapi buku ini itu merupakan monograf dari pidato profesorialnya Prof. Wan di UTM pada tahun 2013 dengan judul yang sama. Jadi makanya kalau kita lihat di isinya itu nggak ada daftar isi gitu, kayak buku biasa kan dibagi menjadi bab, tapi kalau di sini langsung memang ya bentuknya monograf gitu. Jadi nanti ketika masuk pembahasan baru, di atasnya ada subjudul baru gitu. Jadi di buku ini tuh ada 13 subjudul termasuk pendahuluan dan kesimpulan. Dan monograf ini itu udah diterjemahkan juga ke dalam dua bahasa lain, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi kalau aslinya memang dalam bahasa Inggris. Nah, masuk ke apa sih yang dibahas dalam buku ini. Jadi kalau kita lihat ya, judulnya mungkin salah satu yang highlight banget dari buku ini, pasti kita langsung muncul pertanyaan gitu ya. Jadi kenapa sih Islamisasi ilmu kontemporer ini harus dilakukan di universitas, dan bagaimana sebenarnya konsep universitas yang dimaksud oleh Prof. Wan. Jadi secara spesifik dalam buku ini, konsep universitas yang dirujuk itu adalah konsep universitas Islam. Jadi bukan seperti konsep universitas modern yang seperti saat ini gitu. Jadi memang spesifik konsep universitas yang dibahas itu adalah konsep universitas Islam, yang mana kalau kita membincangkan konsep universitas Islam, maka struktur, konsep ilmu, juga tujuan pendidikan yang terlaksana di universitas itu kan harus sesuai dengan pandangan Islam. Karena kalau kita lihat juga ya di dalam sini Prof. Wan menyebutkan gitu, tujuan yang ingin diraih dari Universitas Islam itu adalah outputnya ingin melahirkan insan pulih. Jadi insan yang utuh. Jadi maksudnya adalah seorang manusia yang pandangannya menyeluruh, maksudnya worldview-nya rapi gitu, dan tapi di sisi lain dia juga telah memiliki spesialisasi dalam beberapa bidang ilmu. Makanya kalau kita baca bukunya nanti, di dalam buku ini Prof. Wan menyebutkan gitu bahwa Universitas Islam memang seharusnya mencerminkan apa yang diistilahkan Prof. Wan sebagai dynamic stabilism gitu. Jadi kalau di terjemahan bahasa Melayunya itu pergerakan teguh. Jadi maksudnya konsep Universitas Islam ini harus memiliki center, memiliki prinsip-prinsip asas yang kekal, tetapi di sisi lain konsep Universitas Islam ini juga punya kaidah, punya prinsip untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, ketika tadi kita bilang ya, misalnya bahwa Universitas Islam itu harus mencerminkan dynamic stabilism atau pergerakan teguh, yang mana maksudnya adalah Universitas Islam itu harus mempunyai center prinsip-prinsip yang kekal. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, di kondisi universitas sekarang kan kebanyakan memang terbagi menjadi fakultas-fakultas, tapi
antara masing-masing fakultas itu seperti nggak punya keterikatan, selain memang masing-masing fakultas tadi itu terikat secara administrasi gitu. Jadi selain keterikatan administrasi, ya udah masing-masing fakultas tadi seakan-akan kayak ya udah berjalan masing-masing aja. Jadi kalau misalnya teknik ya teknik, kedokteran kedokteran, jadi seakan-akan seperti nggak punya hubungan gitu. Padahal kalau dalam konsep Universitas Islam seharusnya meskipun ada pembagian fakultas-fakultas yang berbeda, tapi seharusnya semuanya itu saling terkait dengan tadi satu core yang sama, yaitu harus sesuai dengan pandangan Islam, dan memang masing-masing pelajar yang memilih fakultas tadi itu semuanya juga harus mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang Islam. Nah, ini makanya bisa kita kaitkan juga dengan konsep ilmu yang ada dalam Islam kan. Jadi ada dua jenis, yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi memang setiap mahasiswa, setiap pelajar seharusnya terlebih dahulu menguasai ilmu-ilmu fardu ain yang memang wajib untuk setiap muslim, baru setelah itu memilih ilmu fardu kifayah yang memang sesuai dengan minat mereka. Dan di sini juga karena adanya pembagian ilmu fardu ain, fardu kifayah tadi itu, dan kaitannya dengan konsep Universitas Islam yang memiliki center, itu kalau di sini juga dimajaskan kan bahwa konsep Universitas Islam itu mencerminkan tadi sesuai tujuannya gitu, insan kuli, insan yang utuh. Jadi memang tidak ada keterpisahan, karena kalau kita lihat diri kita kan kita punya dua aspek, rohani, jasmani, yang mana keduanya tuh nggak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu, tapi memang saling terkait. Jadi beda, nggak seperti dengan universitas modern yang ada, yang sekarang banyak kita ikuti juga. Nah, di sini juga pada akhirnya Profan menyebutkan gitu, ada 3 kriteria dari Universitas Islam. Yang pertama adalah dilihat dari aspek pemimpin. Jadi kalau dari Universitas Islam itu memang pemimpin, yang memimpin itu diharapkan sudah menguasai ilmu fardu ain, kemudian pemimpin dalam universitas juga seharusnya telah mendalami ilmu fardu kifayahnya, yaitu pendidikan, tapi di sisi lain juga ia mendalami atau memiliki perhatian terhadap aspek sosial budaya. Nah, nggak sampai situ, jadi pemimpin dalam Universitas Islam ini juga haruslah orang yang memiliki integritas, juga memiliki adab dan akhlak, dan memiliki pengalaman dalam memimpin gitu. Jadi nggak bisa nih ketika seseorang memimpin atau kita memilih pemimpin dalam universitas, kayak beberapa buku orang yang lalu kan Safarah ya kalau nggak salah ya, pembahasan untuk sharing tentang universitas yang di barat gitu. Jadi memang yang milih kan justru pelajarnya. Karena sebetulnya memang pemimpin dalam universitas ini memainkan peranan yang begitu penting gitu, makanya harus memenuhi kualifikasi yang tadi. Jadi nggak bisa sekedar kita pilih orang yang cerdas, tapi sebetulnya dia nggak punya integritas, atau sebetulnya dia nggak punya pengalaman memimpin, karena kan pada akhirnya berjalannya universitas tersebut dan hingga akhirnya bisa mencapai tujuannya itu kan memang harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik dan sesuai. Nah, kemudian yang kedua adalah yang paling penting, yaitu mengenai program. Program di Universitas Islam itu harus sesuai dengan skema ilmu pengetahuan yang tetap meneguhkan kesatuan ilmu. Jadi kayak yang tadi udah saya singgung juga sedikit mengenai klasifikasi ilmu, yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi memang tiap pelajar di universitas itu nggak bisa sekedar, kalau kayak sekarang kan mungkin ketika kita mau mendalami ilmu fardu kifayah, misalkan kedokteran itu, banyak orang yang di kedokteran itu mikir kayak kalau mereka tuh sebetulnya nggak perlu belajar akidah, nggak perlu belajar fikih, padahal kan sepertinya seharusnya nggak kayak gitu. Jadi memang harus didahulukan ilmu fardu ainnya, kemudian baru pelajar ini memilih fardu kifayah apa yang ingin mereka mendalami. Tapi di satu sisi ketika kita melihat adanya dua klasifikasi ilmu, bukan berarti kita jadi memisahkan keduanya sebagai dua hal yang berbeda gitu, tapi memang ya keduanya saling terkait gitu dan nggak bisa terpisahkan. Karena kan kalau lebih jauh juga, ketika kita memilih satu ilmu fardu kifayah, pada akhirnya akan muncul ilmu fardu ain baru bagi kita. Jadi ketika kita misalkan memilih ilmu kedokteran, dari situ akan muncul fardu ain baru bagi kita, yaitu harus betul-betul mendalami. Kemudian nanti kita juga harus melihat apakah ilmu ini ada bagian yang sesuai dengan Islam atau tidak gitu. Kemudian dan kita juga di selain juga harus mendalami hukum-hukum syariat yang terkait dengan ilmu tersebut. Dan di sini juga Prof kan
menyinggung gitu bahwa seorang pelajar ketika memilih program itu nggak sekedar memilih sesuai dengan minatnya gitu, tapi ada beberapa aspek lain yang harus diperhatikan. Jadi seperti seorang pelajar itu bisa mungkin diarahkan oleh gurunya atau orang tuanya untuk memilih ilmu yang sesuai dengan, jadi dilihat dari manfaatnya, kemudian dilihat juga dari kemampuan intelektual si anak, kemudian dilihat juga dari kesiapan adab dan akhlak, dan juga dilihat dari kebutuhan ilmu tersebut di masyarakat gitu. Jadi nggak hanya sekedar karena minatnya ke sana, jadi langsung memilih ilmu tersebut. Sebetulnya memang ada beberapa aspek lain juga yang harus dipertimbangkan gitu ketika kita ingin memilih satu ilmu fardu kifayah yang ingin kita tekuni. Dan kemudian yang ketiga adalah yang menarik yang mungkin nggak terlalu banyak dibicarakan adalah hubungan antar manusia di universitas tersebut. Jadi lebih spesifik konteksnya adalah hubungan antara guru dan murid. Karena kan kalau kita lihat di konsep-konsep universitas yang lain mungkin kayaknya belum ada gitu ya membahas mengenai aspek ini. Karena kan kalau dalam Islam beda ya. Ketika kita ingin menuntut ilmu itu nggak sesederhana kita memiliki kecerdasan, punya uang, terus ada guru, kita bisa belajar langsung. Tapi kan di sisi lain juga kita harus mementingkan aspek adab terhadap ilmu, adab terhadap guru itu sendiri sebagai salah satu upaya untuk mencapai kepahaman gitu. Jadi hubungan antara guru dan murid itu nggak sekedar hubungan birokratis gitu. Jadi ketika di universitas ada guru, jadi bisa belajar, kemudian dapat nilai dan lulus gitu. Tapi nggak sederhana itu. Jadi memang murid harus menghormati guru dan guru pun sebaliknya punya timbal balik. Jadi bahkan di sini disampaikan bahwa guru itu sebenarnya harusnya bisa lebih dari sekedar yang mengajar, tapi juga menjadi mentor atau bahkan orang tua kedua gitu bagi mahasiswa tadi. Nah, dari tadi, sekilas tentang konsep universitas yang saya singgung, jadi sebenarnya apa sih, hubungannya dan kenapa sih islamisasi ilmu kontemporer ini harus dilakukan di universitas gitu ya? Kenapa nggak dilakukan di tingkat yang lebih rendah atau tingkat yang menengah? Karena kan sebenarnya, ketika kita masuk universitas dan memang kebanyakan pelajar gitu ya di universitas kan tingkat level berpikirnya tuh lebih tinggi lah daripada yang level rendah atau level menengah. Jadi pada akhirnya memang karena kan konsep islamisasi ilmu itu bukanlah satu hal yang mudah dilakukan gitu ya. Jadi memang lebih cocok, dan bisa diperbincangkan itu di universitas sehingga pada akhirnya juga islamisasi ilmu kontemporer ini tuh bisa diterapkan gitu di bidang-bidang yang akan kelak dijalani oleh mahasiswa tadi gitu. Jadi karena kalau sekarang juga ya mungkin banyak orang yang menyederhanakan gagasan islamisasi ilmu gitu. Jadi standar dipandang sebagai, ya udah kita tinggal tempelin kata Islam di nama satu bidang ilmu. Jadi misalkan ekonomi, ya udah ekonomi Islam. Padahal sebetulnya kita masih betul-betul mengambil gagasan dari ilmu ekonomi yang kiblatnya kepada barat, kemudian ya udah kita cari justifikasinya di Al-Qur'an, di hadis gitu. Padahal sebetulnya nggak sederhana itu, karena dalam buku ini Prof. Wan menjelaskan gitu kalau islamisasi ilmu kontemporer itu adalah menempuh dual proses gitu. Jadi yang pertama, kita terlebih dahulu menegasikan prinsip-prinsip atau unsur-unsur asasi dari peradaban barat, yang juga sebenarnya udah disinggung ya kemarin pas sebelumnya sama Mas Ahdan, yaitu ada dualisme, kemudian sekularisme. Nah, pertama-tama kita menegasikan unsur-unsur tadi dulu nih dari ilmu tersebut. Nah, kemudian baru setelah kita menegasikan unsur-unsur tersebut, baru kita masukkan nilai-nilai atau konsep-konsep kunci dari Islam. Kalau mungkin dalam tulisan lain gitu ya, Prof. Ugi juga sempat mengulas tentang hal ini dan beliau menyebutkan metodologi dalam islamisasi ilmu itu ada tiga. Jadi yang pertama negation, kemudian integration dan value addition. Jadi menegasikan, kemudian kalau misalkan ada hal yang baik itu sebetulnya nggak, asalkan ya tidak bertentangan dengan Islam dan tidak mengandung unsur-unsur asasi, ya itu tetap bisa kita terapkan gitu. Karena kan pada hakikatnya memang peradaban Islam itu menerima ilmu dari semua peradaban. Cuman jadi tadi kita harus menempuh proses islamisasi ilmu yang memang selektif. Dan baru setelah kita negasikan dan akhirnya kita baru bisa memasukkan nilai-nilai yang ada dari peradaban Islam. Dan pada akhirnya
Islamisasi ilmu kontemporer yang berpusat di universitas itu pada akhirnya mampu melawan atau mampu menjadi usaha untuk menghadapi tantangan yang ada sekarang yaitu westernisasi dan kolonialisasi. Karena kan dengan konsep universitas yang kokoh, yang kita memiliki pusat, memiliki center, memiliki prinsip-prinsip yang kuat gitu. Jadi kita nggak akan mudah sebagai seorang muslim gitu ketika kita melihat sesuatu yang canggih, sesuatu yang luar biasa, teori-teori yang keren dari barat tuh nggak sekadar ikut-ikutan bisa langsung kita ambil, tapi memang harus menempuh proses islamisasi ilmu tadi yang memang tidak mudah, sehingga memang paling tepat untuk dilakukan di universitas, sehingga pada akhirnya kemudian juga bisa diterapkan di bidang-bidang ilmu yang akan betul-betul didalami oleh mahasiswa. Mungkin itu sih sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penjelasannya dan paparannya saudari Reisha tentang berarti tadi pertama kali dibahas tuh justru ya memang tentang universitas dalam Islam gitu. Bagaimana kunci-kunci apa bahasanya, fundamental dalam, tubuh, universitas lalu berlanjut kepada dia berperan sebagai islamisasi ilmu dan dari islamisasi ilmu ini ya tujuannya untuk menghalau atau menghadang, udah westernisasi dan kolonisasi gitu, dengan cara dewesternisasi. Jadi upaya untuk melakukan dewesternisasi dan dekolonisasi itu ya satu-satunya cara dengan islamisasi gitu, bukan dengan cara-cara yang lainnya gitu. Nah, menarik. Ya, dibuka pertanyaan jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya boleh, Bapak. Oh, Baik, terima kasih kepada Reisha atas presentasinya. Mungkin sederhana aja, terkait dengan ini juga pernah Reisha tanyain waktu itu, tapi saya belum dapat jawabannya. Sebetulnya Prof. Fon jelasin nggak, apa sih perbedaan dari dewesternisasi dengan dekolonisasi? Karena kan kalau ya kita tahu secara garis besarnya kok kayaknya sama aja gitu kan, dekolonisasi juga pelakunya juga barat gitu. Kira-kira beliau jelasin nggak spesifik perbedaan itu apa dan mungkin ada nggak perbedaan secara bidang keilmuan atau apa gitu dari kedua hal? ya, sebenarnya kalau dalam buku ini Prof. nggak ada spesifik gitu ya menjelaskan mengenai perbedaan antara dewesternisasi dan dekolonialisasi. Tapi karena sebenarnya kedua hal ini itu bukan hal yang betul-betul berbeda, tapi memang saling terkait. Karena kan meskipun di sini konteks apa namanya dekolonialisasi itu kan dalam aspek penjajahan pikiran gitu ya, bukan penjajahan fisik, tapi di sisi lain kan memang kalau kita bicara soal dekolonialisasi kan juga memang ada aspek-aspek budaya gitu yang memang belum tentu sebenarnya asalnya dari peradaban barat. Jadi sebenarnya bukan dua hal yang berbeda tapi masih saling terkait gitu. Dan di sini Prof sebenarnya nggak ngejelasin gitu cara satu bagian mengenai perbedaan antara dewesternisasi dan dekolonisasi. Oh, perbedaannya. Sebenarnya perbedaannya sih itu tadi sih, maksudnya dalam konteks mungkin kalau dekolonisasi itu lebih spesifik ada menanamkan hal-hal yang kaitannya sama budaya gitu. Makanya di sini juga sebenarnya selain dekolonialisasi dan dewesternisasi ada juga pembahasan soal kalau bahasa Melayunya itu pribumian gitu. Mungkin kalau bahasa Indonesia lokalisasi ya. Gitu. Jadi salah satu cara untuk melepaskan gitu ya negara kita dari Beda kan ya? Definisinya beda nggak sih? Aktivisasi kalian. Itu sih kira-kira saya dengar. Kira tadi istilahnya ya itu aktivisasi gitu ya. Jadi memang salah satu usaha untuk apa ya menghapus atau melepas kita dari budaya-budaya yang pengaruh penjajah itu dengan aktivisasi tadi gitu. Itu sih yang saya pahami. Jadi itu juga memang akhirnya nanya juga nyari. Gitu. Di sini. Dekolonisasi. Ada yang ingin menanggapi? Yang bisa memberikan atau ini bertanya? Oh, oke oke. Mau nanya, apakah di pembacaan Resya itu ada alasan mengapa perempuan ini akhirnya mengambil jalan Islamisasi universitas gitu? Soalnya sepembacaan buku saya yang di Jus Magdisi itu emang
kalau universitas tuh memang produk barat gitu, bukan produk Islam gitu. Kenapa pada akhirnya pada akhirnya Prof. Wan itu, eee, mengambil jalan untuk mengislamisasi universitas itu sendiri gitu, itu sih. Karena memang sebenarnya jadi kan konsep Universitas Islam ini kan diambil bukan dari barat ya, mungkin kalau dari Terma memang dari Universitatem ya, yang sebenarnya Universitatem juga, ikutnya itu dari kuliah gitu, jadi dari Islam juga. Dan memang sebenarnya kalau saya juga sempat nyari-nyari sih, maksudnya ada nggak sih universitas Islam yang udah betul-betul menerapkan ini selain ISTEK ya gitu ya. Jadi kan emang awalnya juga gagasan ini kan Profan tuh dari Prof. Alatas gitu ya awalnya. Kenapa akhirnya dipakainya Universitas Islam gitu, karena ya memang kan karena konsep yang marak sekarang kan dipakainya universitas gitu, pendidikan tingginya. Dan kalau kita lihat lagi sebenarnya konsep Universitas Islam itu mengambilnya tuh dari, tradisi-tradisi, ulama-ulama atau Islam zaman dulu gitu ketika belajar. Jadi ketika ada, misalkan kalau dulu kan memang nggak ada yang spesifik gitu ya kayak kampus gitu kan kalau dulu. Tapi sebenarnya kalau dari tadi ya kayak kaitannya sama ilmu fardu ain, fardu kifayah sebenarnya ya cara belajarnya kayak gitu yang dulu ketika ada ya sebutannya kuliah atau jamiah gitu kan kayak gitu. Jadi memang pelajar tuh harus menguasai ilmu fardu ain, kemudian ya ada kelas-kelas lain yang mereka dalami gitu. Jadi kalau kayak lihat ulama zaman dulu gitu, misalkan Ibnu Sina, jadi menguasai kedokteran, tapi menguasai bidang yang lain juga gitu. Jadi nggak cuma satu. Ya, menanggapin dulu. Ini kan dulu saya pernah ikut bukber tentang peran university. Jadi ada catatan sedikit nanti tentang dekolonisasi. Siapa ya? Indonesia ya. Jadi katanya sebelum menjajah, para kolonial itu mempelajari bangsa yang akan dijajah sehingga penjajahan bisa dilakukan dengan cengkraman yang begitu dalam. Terus efeknya ketika penjajah sudah pergi, ada hal-hal yang ditinggalkan katanya. Terus mempengaruhi negara yang dijajah tersebut. Terus mengembalikan negara kepada identitas semula itu sangat sulit. Istilah ini dinamakan penguasaan kendalian yang sistematik atau systemic subjection yang menyebabkan akal pikiran terbelenggu. Nah, si dekolonisasi ini sebagai upaya ingin kembali ke yang original jadi negara sebelum dijajah. Terus di catatan saya juga, jadi ada kritikan terhadap kolonialisme tidak hanya dilayangkan oleh masyarakat terjajah. Jadi ya cuman masyarakat yang dijajah aja, ternyata yang nggak terjajah pun dia melayangkan. Ada yang namanya SSG, Subaltern Study Group, kelompok sarjana tahun 90-an di Amerika Latin yang dia melemparkan kritik intelektual terhadap pandangan yang berwawasan barat. Nah, dia mencontohkan di Afrika ada namanya Ali Marzuki terkait ini tuh dia punya strategi untuk dekolonisasi tadi. Di sini jadi membaca catatan aja. Sama ya ada catatan panjang banget. Sama ini kan yang apa tadi yang berhasil dibentuk itu kan ISTEK ya salah satunya. Iya. Nah, selain itu ada nggak? Lanjutannya case-nya. Di luar itu, di luar. Oh, di luar Kan itu. yang Ide mungkin ini deh. Iya, tapi itu gimana? Jawabannya ada nggak? Yang kira-kira bisa Ini kalau yang benar-benar bentuknya universitas sih baru 2 itu. atau kita ini seleksi sebut-sebut semua yang kita tahu Unida, Zaituna atau Ataqwa College. Tapi memang kayaknya kalau gagasan originalitas Alatas ini kan maksudnya ngambil dari atas memang kayaknya ISTEK dan tesis ya gitu. Iya. Dan nampaknya tidak berusaha untuk ya jadi ini sih semacam asumsi tidak berusaha untuk sporadis gitu. Jadi memang kayaknya memang lebih baik ada satu badan yang memang dia jadi mercusuar gitu loh biar yang bergerak tuh jangan institutnya gitu tapi murid-muridnya kayaknya gitu sih kayak yang saya lihat ya. Ya ada lagi yang bertanya? Iya bisa Kak jelasin tuh. Kenapa namanya dari atas ada universitas tinggi? Tapi kita udah dijawab ya. Sebenarnya menarik tuh justru namanya dynamic stabilism gitu. Ini kan catchy ya gitu. Jangan sampai khawatir kita terjebak pada sofistik.
negasionisme aja gitu. Bahasanya aja kan padahal sebenarnya kan itu kedua kalimat yang paling bertumpang tindih ya, satu dinamis, satu stabilisme gitu. Jadi kalau memang kata yang pas, maka lawan katanya apa gitu kalau ada. Kalau memang dia dianggap sebagai boleh ya ngomong ini sintesis gitu atau semacam moderatnya gitu, maka ekstrem kanan ekstrem kirinya gitu. Tesis dan antitesisnya itu apa gitu dari dynamic stabilism gitu. Karena saya tadi namanya belum di ini ya, karena itu kan yang dibilang ruh dari Islamisasi ilmu ya, atau ruh dari universitas gitu. Dia punya dynamic stabilism gitu. Nah, kira-kira dia menjadi semacam solusi dari apa sih gitu dynamic stabilism ini? Terima kasih. Sebenarnya kalau dynamic stabilism tuh jadi kan karena itu sih balik ke tadi ya, memang kalau peradaban Islam itu kan menerima ilmu dari peradaban manapun gitu. Jadi kalau misalkan kalau konteksnya dynamic stabilism dalam konsep universitas tadi ya kaitannya ke tadi ya, memang kalau dalam universitas itu harus ada core-nya gitu, yang keterkaitan semuanya. Tapi di sisi lain ketika ya kalau kaitannya ke proses islamisasi ilmu, jadi yang tadi ya mungkin yang istilah dari Prof. Ugi ya metodologi. Jadi yang pertama negation, nah kemudian integration, baru value addition gitu. Jadi memang harus ada hal yang tetap, tapi tetap ada juga di sisi lain hal-hal yang bisa berkembang gitu. Karena kalau semuanya berkembang tanpa ada hal yang tetap, ya nanti pada akhirnya tujuannya jadi nggak jelas gitu mau kemana. Gitu sih, jadi kaitannya ke tujuan juga. Iya, ini mungkin agak out of context. Karena kalau kita ngomong dari stabilism, moderat tuh pasti dua kutubnya tuh satu dia ya kalau di barat ada posmo gitu, jadi melepaskan semua prinsip gitu. Lebih lanjut lagi kalau di Islam ada paham ya ini judgmental ya tapi fundamentalisme banget gitu. Jadi ya bahwa dia sangat mengisolasi diri mereka sendiri gitu. Nah, makanya sebenarnya apakah ini ada penjelasan lebih lanjut? Harusnya sih tentang itu dua hal yang berbeda. Satu dynamic apa yang harus menjadi dynamic dan apa yang harus menjadi stabilism atau itu apa bahasanya ya? Itu memang satu istilah yang sepaket gitu loh. Jadi lebih ke arah situ sih. Tapi oh ya, itu istilah yang Jadi sepaket. nggak bisa dipisah. Jadi kaitan kita jadi harus ada hal yang tetap gitu, tapi di sisi lain juga tetap ada yang bisa berkembang dengan kaidah-kaidah gitu. Jadi nggak sekedar asal comot, asal ambil, tapi harus ada prinsipnya. Ya, betul. Ya, ada lagi yang bertanya? Yang menambahkan juga boleh. Menanggapi atau mengkritisi? Oh ya, universitas semua ya. Berkaitan dengan islamisasi ya. Kadang sering dengar juga tuh kayak kita nggak bisa sih sembarangan bilang islamisasi karena ketika belajar ternyata tidak sesederhana itu gitu. Ya. Dan pernah dengar juga terkait dengan ada konteks islamisasi yang ujung-ujungnya justru malah jadi ayatisasi. Nah, itu juga sempat ayatisasi. Itu juga sempat jadi bahan diskusi juga sama teman-teman. Jadi kayak sejauh mana sih ayatisasi ini bisa dilakukan dan sejauh mana juga ayatisasi ini justru jadi semacam apa ya? Keluar mungkin atau keluar konteks dari islamisasi itu sendiri. Jadi pure nanya sih beneran belum ada tahu gitu. Ya, pandangannya aja. Ya, jadi kalau konteksnya kaitannya terhadap ayatisasi sih memang ya kita juga memang harus sesuai step-nya dulu gitu. Jadi nggak bisa nih kita misalnya namanya ilmu ekonomi gitu ya, dari ilmu ekonomi terus ya udah atau psikologi gitu ada teori dari barat apa terus ya udah kita coba kait-kaitin gitu kan contohnya jadi kayak cocokologi gitu ya. Padahal kan nggak sederhana itu. Jadi kita harus benar-benar menilai dulu teori itu tuh apakah ya di dalamnya ada unsur-unsur dari peradaban barat tadi seperti sekularisme, kemudian atau dualisme dan lain-lain. Baru pada akhirnya setelah itu bisa kita coba nih kita lihat kalau dalam Islam ada nggak sih yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Jadi nggak sekedar ada teori langsung dicari di Quran ada nggak sih yang kayak gini terus kita kayak sama-samain gitu. Makanya kan dalam konteks islamisasi ilmu tuh memang orangnya
yang melakukan islamisasi ilmu ya, memang harus betul-betul orang yang punya worldview yang benar, terus dia juga harus kompeten dalam bidang tersebut. Jadi nggak bisa sekadar ya asal tempel, kemudian yang ujung-ujungnya jatuhnya jadi cuman cari justifikasi atau yang tadi ayatitas. Iya, terima kasih. Oh, ada yang mau menanggapi? Langsung. Nambahin nggak? Tambahin pertanyaan. Oke. Simpel sih. Mungkin nggak westernisasi dan juga kolonisasi itu datang dari negara ataupun aktor yang bukan barat, Kenapa? Westernisasi. dan kolonisasi itu dilakukan oleh aktor yang bukan barat, yang kita sebut sebagai barat ya. Kalau westernisasi. Nah, ini tahu ini saya sendiri yang saya coba. Kalau westernisasi dan kolonialisasi sih kayaknya enggak ya, karena kan kalau western kan memang harus dari barat. Dan kayaknya sih tahu saya ya, kalau sejauh yang saya pendek yang saya tahu gitu, saya belum nemu sih. Cuman kalau teman-teman yang lain ada, ya boleh tambahin gitu tanggapan. Kalau saya nangkepnya ya bisa gitu, karena itu kan barat itu dinegasikan karena alien konsepnya itu. Alien konsep yang dari luar, tapi kan karena mungkin major banyaknya itu serangannya banyak dari barat, mungkin, lebih pasnya westernisasi, saya mikirnya gitu sih, tadi sempat kepikiran. Cuma, yang jadi main concern-nya itu kan alien konsepnya itu, yang di luar Islamnya itu. Sangat bisa di luar barat itu, sangat memungkinkan. Mungkin dari Cina atau dari Jepang, dari India kan banyak. Eastern berarti. Yang distingsi mereka sebagai bagian dari Islam. Ya, namanya sedikit sih, tapi saya juga jadi kepikiran, jadi ingat di awal buku kan memang dibahas ya mengenai Afrika, Cina. Jadi memang bisa sih ya, jadi relatif. Itu ada kemungkinan bisa. Gitu, karena memang di awal-awal juga disebutin gitu, karena Cina kan juga salah satu yang maju gitu sekarang. Dan kemudian karena mereka berhasil mengembalikan gitu kayak pendidikan mereka dan akhirnya menggunakan prinsip-prinsip, kemudian budaya-budaya yang ada tuh akhirnya bisa sampai mungkin sekarang, hingga akhirnya sebenarnya peradaban barat juga cukup ketakutan gitu dengan kemajuan Cina yang pada akhirnya bisa menguasai gitu. Namanya sedikit ya, jadi keralat. Ya, tadi menarik tuh, Ustadz Yogi. Karena ya guru kami itu pernah bilang kayak sebenarnya kan kayaknya sekarang yang menguasai dunia Cina deh. Cina kan timur ya, Jepang timur. Tapi Cina politiknya apa sih gitu. Kan sebenarnya ya sosialis Marxis kan sana juga, kapitalis sana juga gitu. Jadi sebenarnya ya Cina bukan bahas Konfusiannya kan yang maju gitu, tapi ya telur-telur barat juga yang maju gitu. Jepang pun seperti itu gitu. Jadi ya kalau dibilang tadi sekuler atau western dari kita atau dari timur itu ada gitu. Bahkan dari Islam sendiri kan ya Turki itu kan bukan orang luar sebenarnya kan. Ya bisa seperti itu gitu. Tapi ya dari Islam sendiri gitu yang bilang bahwa kita harus menerima kelopak mawar itu dengan duri-durinya gitu. Itu kan bukan kalimat mereka tapi dari kalimat ya orang-orang kita walaupun Yahudi juga ya. Ya itu kurang lebih. Ada lagi ingin menambahkan? Ah, ya. Memang kalau tentang geografis kita ya Jepang yang paling unik gitu ya. Karena dia juga superpower gitu kan. Dia bukan negara berkembang kayak Korea yang jadi provinsi Amerika atau Australia yang jadi provinsi Inggris gitu. Dia memang punya budaya sendiri gitu. Cuman urut kan ya provinsinya Korea Utara, provinsinya Rusia dan ya jelas Rusia kan ada Leninismenya gitu. Jadi ya gitu kurang lebih. Barat jauh.
eee, ya sebenarnya wacana islamisasi, wacana ayatisasi gitu kan ya. Sebenarnya ayatisasi itu istilahnya orang Indonesia. Kalau istilah bahasa Inggrisnya justification. Itu kalau rujuk sama School of Thought mungkin pendekatannya Bukelian ya, dari Maurice Bucaille kan. Dari Maurice Bucaille, ada juga pendekatan dari Ijazul Quran. Ada juga pendekatan yang sifatnya lebih tradisional. Tradisional ini bukan yang tradisi ya, ini tapi tradisi dengan T besar ya. Pendekatan yang namanya Senasar dan sebagainya dan kawan-kawannya. Itu kan sebetulnya istilah ini kan muncul sebagai istilah ya. Muncul kan karena sebetulnya Muslim itu sedang mencari respon apa yang tepat kepada hegemoni atau kultur Barat. Ya. Ada sebagian lagi yang mungkin pendekatannya tidak membawa seakan-akan embel-embel Islam, kayak pendekatan postkolonial, pendekatan dekolonial. Ya. Tapi masalahnya pendekatan postkolonial, dekolonial, termasuk nativisasi itu kan sebetulnya respon juga terhadap pengetahuan barat yang hegemonik, yang Eurocentric, yang Western centric gitu ya. Jadi persoalannya adalah kita dari kacamata worldview, dari kacamata Islamisasi, apakah postkolonialisme, dekolonialisme, termasuk juga nativisasi itu bagian yang unik dari yang datang dari indigenous locality, atau sebetulnya mereka sebetulnya membawa semangat barat juga. Satu segi ya, kalau kita ngelihat baca karya Perpalatas yang lain ya, yang sebetulnya universal religion kan Islam. Yang mengklaim sebagai universal itu kan Barat. Ya. Terus kita uji dengan fenomena yang ada gitu ya. Fenomena yang ada apa? Apakah tadi semua postkolonialisme, dekolonialisme, nativisasi, termasuk juga orientalisme, itu yang sepertinya respon kepada orientalismenya Edward Said ya, bukan orientalis yang belajar ke sini. Itu kan respon kepada Barat sekali lagi. Tapi ternyata aspek-aspek karakter Baratnya ada. Jadi satu segi kita ngelihat kayak nggak heran juga kalau ada orang mengklaim bahwa Western itu Barat itu universal. Karena kita ngelihat aspeknya di mana-mana juga. Saya ngerasa bahwa Islamisasi bukan sesuatu hal yang bukan dari segi istilah formulasinya memang itu satu modern invention atas yang formulasikan. Tapi sebagai reality sebetulnya dia udah mulai dari dulu ya sejak zaman Islam. Kalau atas Islam juga Izutsu juga dia klaim bahwa itu dimulai dari Wahyu Al-Quran. Tapi kan jadi gini ya, karena ini kan bicara soal universitas. Apa sebetulnya peran universitas dalam melancarkan, melakukan misi Islamisasi? Kalau saya melihat bahwa ini yang saya perhatikan, tidak perlu jauh-jauh, tapi sebagian orang yang terpapar dengan Islamisasi dan kemudian mencoba untuk melakukan Islamisasi. Justru yang jadi dominan adalah bagaimana mereka bisa menguasai ilmu yang fardu kifayah. Karena sudah tahu, katakanlah baca Proyek Nina, baca karya Perpalatas, lalu dia memperdalam ilmu psikologinya lagi, ilmu sosialnya lagi, ilmu akuntansinya lagi, mendalami itu terus melihat yang seakan-akan dengan wawasan mereka tentang Barat yang ya oke lah, memadai misalnya. Mereka tahu mana yang Barat, mana yang kemudian coba berislamkan. Padahal Islamisasi itu bermula dari intensifikasi kita terhadap ilmu fardu ain. Jadi yang perlu dikembalikan adalah kita kembali kepada ilmu fardu ain. Bukan langsung ujuk-ujuk masuk ke ilmu fardu kifayah. Kenapa? Karena misalkan kalau kita baca Al-Jabr wal Muqabalah, di situ ketika Al-Khwarizmi memulai ya sebagai yang pencetus penemu sekarang Al-Jabr, algoritma segala macam. Disebutkan di situ dia menulis Al-Jabr wal Muqabalah dengan mengadopsi apa yang sudah lebih dahulu dirumuskan di India. Dia bilang bahwa usaha dia melakukan hal ini sebetulnya semata-mata untuk menyelesaikan ilmu fardu, ilmu faraid. Jadi semangatnya semangat faraid, ilmu fardu ain gitu. Bagi sebagian orang jadi fardu kifayah. Yang bagi Al-Khwarizmi fardu ain gitu. Nah kita gitu kan, kenapa kemudian para ulama mengembangkan ilmu falak? Karena kan ilmu falak itu kan kalau definisinya ma'rifatul zaman. Ilmu yang dengannya kita bisa tahu
mewakili waktu-waktu untuk ibadah gitu ya. Nah, ulama gitu ya ketika berdakwah sampai ke timur jauh, barat jauh segala macam ya. Iklimnya beda-beda. Di Indonesia yang rindang pohon-pohonnya segala macam, berkabut, berawan itu susah melihat manzilah-manzilah matahari. Maka mereka harus juga pakar soal kalender astronomical. Ilmu falak harus ada karena sholat nggak bisa, nggak sah, syaratnya nggak terpenuhi kalau nggak tahu waktu sholat. Itu juga mereka harus tahu arah kiblat. Dari situ muncul geografis segala. Nah sekarang kan orang memperkuat ilmu fardu kifayah, kemudian mencoba mengislamisasi, tapi tidak membuat si fardu ainnya jadi dynamic gitu. Ya. Fardu ain itu jadi sangat-sangat stabilized gitu. Nggak dynamic. Nggak dynamic. Kalau kawan-kawan baca ilmu kalam di peringkat awal, itu sebetulnya jauh melampaui apa yang dilakukan oleh Newton, Descartes, karena mereka sudah mulai buat paradigma sains dan juga kosmologi yang non Aristotelian. Jadi gimana semangat Mu'tazilah sekalipun, Asy'ariyah apa lagi, itu semangatnya non Aristotelian. Karena sains waktu itu kan didominasi sama sainsnya Aristotle dan Ptolemaic. Itu jadi mereka itu memunculkan yang daki-daki dalam ilmu kalam, jadi kosmologi, jadi astrofisika, dari fisika segala macam. Bukan untuk for the sake of physics, for the sake of cosmology, bukan juga for the sake of biology, tapi for the sake of ilmu kalam, for the sake of ilmu tauhid gitu. Kayak gitu. Nah, itu jadi apa namanya, kenapa kita harus balik lagi kalau fardu ain, kemudian diintensify, mulai mengembangkan fardu kifayah atas dasar ilmu fardu ain. Itu yang dilakukan para ulama zaman dulu, kemudian bisa mengislamkan ilmu-ilmu gitu. Tanpa ada embel-embel apa namanya Islamic biology, Islamic chemistry, Islamic astronomy segala macam. Sekarang mungkin sepertinya ada keperluan memberi label itu karena memang apa namanya harus ada distingsi dengan barat gitu ya. Cuma masalahnya kan persoalannya jadi label aja. Kayak misalkan ada banyak sekarang istilah Islamic University. Islamic University secara linguistically, Islamic itu kan jadi adjektif. Adjektif itu kan apa? Sifat. Itu cuma na'arot aja, cuma accidental aja. Padahal bagi kita, Islamic University, the very substance of the university is Islam. Tapi sekarang jadi adjektif, jadi sifat. Yang bisa kita lepas, bisa ditanggalkan ya. Bisa Islamik, bisa sekuler, bisa. Gitu. Lagi kita bahas hal yang sifatnya komersialisasi segala macam banyak. Tapi yang soal yang substansi nggak ada. Nah, kalau saya tambahan lagi bahwa buku ini itu menarik karena dibahas langsung soal tujuan pendidikan dan juga mulai dari universitas. Kalau kawan-kawan nonton video yang saya share soal The Endgame yang terakhir itu, yang Pak Gita dengan 3 orang lain soal pengamat dan juga praktisi pendidikan, sepanjang video yang ditonton itu nggak ada satupun pertanyaan atau bahkan ulasan di luar konteks pertanyaan yang bicara soal tujuan pendidikan dan define what do you mean by education. Nggak disebut tujuan pendidikan apa gitu. Ya udah. Oke, jauh-jauh ngomongin Nobel Prize segala macam. Tujuan pendidikannya nggak dibahas gitu ya. Nah ini kalau kita lihat apa ya, orang itu entah kenapa sekarang kayak menganggap bahwa bicara soal tujuan pendidikan itu udah sih kita kayak sama-sama tahu ya. Padahal enggak, kita nggak tahu. Kayak take it for granted gitu. Padahal kita nggak tahu soal tujuan pendidikan itu apa dan pendidikan itu apa gitu. Nah, tapi apa namanya itu nggak pernah dibahas karena saya ngerasa alhamdulillah diskusi buku-buku awal itu kita banyak bisa soal pendidikan. Kalau saya ngerasa kayak sekarang orang jadi sangat telofobik gitu. Fobia dengan bicara soal tujuan. Udah bicara soal telos gitu. Tujuan. Kita bergerak maju kemana sih? Enggak tujuan gitu ya. Oke, bagus tadi. Tadi saya apresiasi Reisha. Kasih applause buat Reisha lah. Saya mewakili moderator karena tadi lupa minta. Karena saya lihat tadi sangat artikulatif dan lancar. Sangat sedikit sekali terbantah-bantahnya, tapi alhamdulillah bagus. Baik. Ya, selamat. Iya, berarti udah ada penutupan? Karena statornya ada ya, jadi ya mungkin saya kurang lebih ya memang kalau saya boleh mendahului beliau gitu, kayak kenapa beliau ada menulis ini atau memberikan speech ini, karena memang Islamisasi ini udah mulai digunakan gitu loh. Jadi populer tapi misunderstood gitu.
Nah, mungkin dia kembali mengingatkan gitu bahwa sebenarnya Islamisasi yang diharapkan itu seperti apa gitu, the original itu kayak gimana dan bahkan solusi buat de-westernisasi sama dekolonisasi itu banyak sebenarnya yang ditawarkan oleh banyak scholars gitu. Maka dia berusaha mendistingsi itu dan mungkin kalau boleh sedikit tanggapan nih kayak sebenarnya sayang sekali gitu tidak dijelaskan atau mungkin karena memang ini pendek gitu ya. Jadi, seakan-akan kita dalam ruang kosong gitu, kita nggak tahu bahwa ada solusi-solusi lain gitu. Sedangkan orang-orang yang baca ini pasti punya alam pikiran sudah terisi bahwa ya karena orientalisme, dewesternisasinya Edward Said atau ada islamisasi ilmunya Syed Hussein Nasr segala macam. Nah itu yang semacam jadi dianggap sama gitu, padahal ini pun menegasi mereka-mereka ini gitu. Itu, extend lah beyond dari buku itu sendiri. Yang mana? Yang mana nggak tahu? Oh ya. Ya makanya saya lihat kan Osman Bakar gitu kan, Islamisasi itu ada 2 gitu, buat Islam sendiri sama buat umum gitu. Apa nih gitu kan, original sekali dari dia. Heeh, di YouTube. Dia udah buat makanya kayak, oh ini udah megang ke jangan entar nanti Islamisasi itu ada kerusi pemikirannya gitu. Ya tapi itu inilah apa bahasanya, trivial aja, tapi kurang lebih memang gagasan yang disampaikan oleh Prof. Wan ini bisa memberikan kita kiblat lah. Universitas tuh bukan hal yang mandek birokratis mata, dia punya tujuan yang itu nggak boleh dianggap sepele dan dia punya stabilisme ini nih yang sebenarnya harus diusahakan itu stabilisme gitu. Nah, dynamic-nya ini tadi yang mungkin dijelasin sama Satyogi bisa apa menjadi pengarah buat dynamic-nya ini gitu. Dan Raisa cukup baik menjelaskan tentang peran-peran universitas dan prinsip-prinsip dari universitas Islam itu seperti apa. Sekian dari presentasi Bukteler Raisa, Kalista. Oh iya, ada ada Ibu Sarah, jika ada yang memberikan komentar. Oh, gak dibaca itu kita. Westernisasi oleh negara non-barat sangat memungkinkan sekarang marah dari Korea, tapi Korea juga sudah terwesternisasi lebih dulu. Ya, jadi mendukung kalimat tadi ya bahwa kayaknya westernisasi ada gitu, yang dari non-western. Ya walaupun mereka begitu udah terwesternisasi jadi western. Kalau tidak ada ya demikian kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.